Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pendamping KKL Fakultas Hukum Universitas Pekalongan yang dalam hal ini pada hari yang berbahagia ini telah hadir. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Pekalongan, Bapak Ibu dosen pendamping dan juga dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pekalongan, adik-adik peserta KKL dari Universitas Pekalongan. Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Yang kami hormati Yang Mulia Hakim Pratama Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Ibu Dewi Maharati SH.MH. Beliau selaku Hakim Mentor yang akan menyampaikan materi preum pada kesempatan pada hari ini. Hadirin, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Semoga acara ini berjalan lancar. Saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Ahmad Surat Perjalanan, Bapak Kepala Prodi Aditya Andi SKM. Semuanya ya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur dari dua, jadi saya ditugaskan untuk sampaikan pada hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih kan kepada Rumah TNI Bu Dewi. Nanti Bu Dewi akan menjelaskan secara singkat terkait dengan PTN itu seperti apa, kemudian kenapa PTN Denpasar ini. Puji syukur alhamdulillah tahun kemarin mulai dari saya cukup sekian. Semoga nanti bisa diambil manfaatnya kemudian hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kata pengantar dari dosen pendamping KKL Universitas Pekalongan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kaprodi Ilmu Hukum. Serta tidak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa acara atau kegiatan yang ada di PTUN ini. Adapun tujuan dari kedatangan kami di sini adalah clinical studi di wilayah Pekalongan dan Jawa Tengah, di mana harapannya nanti adik-adik mahasiswa di sini bisa memperoleh ilmu yang tentu mungkin sedikit informasi Bu bahwa sebenarnya kami rombongan itu mahasiswa kurang lebih ada sekitar 200 mahasiswa ya. Cuma karena mungkin tadi diinformasikan terkait keterbatasan ruangan sehingga di sini semalam dari Bu Ani terkait dengan materi 5. Berarti untuk hukum acara peratur sudah dapat? Sudah ya. Ya, baik. Jadi yang terkait dengan hukum acara itu hukum acara peratur. Terkait apa itu peratur, siapa saja yang menjadi subjek ya di perkara peratur yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar. Baik, untuk slide berikutnya untuk langsung aja ke, jadi nanti mungkin adik-adik ini bisa melihat kok ada yang berbeda-beda, ada yang Undang-Undang 5, kemudian kita menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang 30 2014 yang merupakan undang-undang materi atau undang perusahaan PT ya, tetapi berbadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan itu biasanya berbentuk SK, surat keputusan ya, jadi disebut dengan akta oleh penggugat ya. Kemudian dengan atau tanpa disertai kebutuhan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Untuk terkait bentukan ganti rugi itu tidak semua gugatan dan
Badan Hukum Perdata saja yang dapat menjadi penggugat. Tetapi badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Jadi ini terkait dengan biasanya penyidikan oleh polisi, kemudian ditetapkan bahwa pejabat tersebut menyalahi wewenang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, itu dapat mengajukan gugatan di PT UN terlebih dahulu untuk menguji, ya. Bisa paham di sini ya, untuk menggugat ya. Ya, jadi yang hal-hal yang terkait, jadi misalnya saya yang mengajukan gugatan, kemudian sudah ada putusannya, hasil putusan itu bisa berlaku untuk orang-orang atau pihak-pihak yang berkaitan dengan badan atau pejabat pemerintahan adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan, ya, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Jadi awalnya semua tergugat itu adalah pejabat pemerintahan. Baik, untuk tergugat ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya mengenai di perluasan pasal 4 tersebut ada lingkup yudikatif. Nah, kalau di lingkup yudikatif sendiri itu wewenangnya PT UN itu apa ya dalam menangani perihal yudikatif? Ya. Sekian, terima kasih. Orang-orangnya adalah misalnya seperti saya atau teman-teman kami yang pegawai, itu kan ada terkait dengan kepegawaiannya. Jadi kalau misalnya terkait dengan kepegawaiannya yang mengeluarkan SK pemecatan, kan ada juga yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk ketua pengadilan itu tidak dapat dijadikan tergugat karena fungsinya adalah mandat. Tetapi kalau misalnya memang ada permasalahan untuk gugatan-gugatan yang terkait dengan legislatif, biasanya kami info, kami kembalikan bahwa itu adalah hak politik dan partai. Untuk misalnya kalau memecat anggotanya, itu biasanya diajukan ke PT UN, tapi dipersulit lagi di badan kemahasiswaan dan semacamnya, sehingga mereka mahasiswa-mahasiswa yang dipecat itu pindah ke universitas lain. Jadi seperti itu. Jadi saya sarankan kalaupun itu bisa di PT UN kan, karena ibaratnya menggugat orang tua sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada ini untuk penggugat dan tergugat? Kita lanjut ya. Silakan untuk pihak ketiga, baik prakarsa sendiri maupun dengan mengajukan permohonan maupun ya untuk dapat dipahami. Jadi misalnya saya mengajukan gugatan, saya adalah penggugat, mengajukan gugatan alamat si A ini kepada tergugat. Tergugat tahu tidak alamat si A ini, nah kepada penggugat. Kemudian dia datang si A ini, kemudian kami tanyakan, ini ada perkara masuk, sertifikat bapak atau ibu digugat, minta dibatalkan. Kalau misalnya dikabulkan sama PT UN, nanti sertifikat ibu atau bapak dibatalkan di mana? D. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak. Bisa saja dia sampaikan saya tak bisa ikut, misalnya saya tak tahu terkait dengan pengadilan, saya ikut aja dengan tergugat, karena tergugat pasti otomatis akan mempertahankan sertifikat itu sebagai pihak ketiga. Tapi kalau dia masuk sebagai pihak yang membela haknya, dia disebut sebagai tergugat dua intervensi, karena dia kepentingannya sama dengan tergugat. Pihak ketiga itu diusahakan maksimal pada saat jawab-menjawab sampai dengan bukti, karena kalau sudah pembuktian kita akan kembali lagi ke tahapan jawab-menjawab. Jadi ada proses dismisal, namanya dismisal itu nanti kerjanya untuk tahapan dismisal dan merupakan kewenangan dari ketua pengadilan. Kalau lolos dismisal, nanti ketua pengadilan akan menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti. Setelah itu barulah kita mengadakan pemeriksaan persiapan. Biasanya kita di pemeriksaan persiapan itu untuk memperbaiki gugatan dan juga penyerahan replik, penyerahan bukti. Disitulah tahap jawab-menjawab dan diusahakan pihak ketiga udah masuk kalau ada pihak ketiga. Ya, pasal 9 kemudian digabung pasal 3 yang pertama apa? Bukan katun pengecualian katun kembali tambah pasal 49 yang diskresi dari pemerintah. Ya, seperti itu. Kemudian ada perluasan. Lanjut. Saya ambil contoh saja supaya lebih mudah terkait dengan tindakan. Itu ada gugatan perkara di sini. Bukan kalau dirugikan PNR itu pengusaha yang mengajukan gugatan, tapi kalau yang dirugikan harus menyebutkan nama siapa aja yang disebutkan di dalam SK tersebut. Sekarang untuk di 30 2014 untuk yang berlaku untuk masyarakat pun itu bisa dilakukan. Itu kan cenderung memiliki kekuasaan yang tadi Ibu sampaikan. Nah itu apakah menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak pengadilan untuk menyelesaikan perkara atau gimana? Karena kan sesama punya istilahnya ada backingan lah ya. Istilahnya mempunyai backingan, dan itu apakah menjadi
kesulitan dan apakah pihak petun itu memiliki melindungi penggugat, karena kan takutnya ada pengancaman atau bahkan sampai ke membahayakan nyawa. Itu apakah ada upaya semacam itu atau tidak? Untuk beban pembuktian itu bukan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi nanti kembali ke penilaian hakim siapa yang bisa membuktikan hal tersebut. Misalnya penggugat ini mendalilkan bahwa terkait dengan penerbitan sertifikat itu tidak sesuai dengan prosedur. Itu kan tidak sesuai dengan prosedur, pasti penggugat tidak dapat data-datanya bagaimana pada saat proses penerbitan itu diterbitkan, proses sertifikat itu diterbitkan, apa persyaratannya itu yang memegang adalah tergugat BPN, sehingga nanti kami akan membebankan kepada tergugat untuk membawa warka. Di warka itulah termasuk ada permohonan, tapi yang biasa proses itu adalah tergugat 2 intervensi, karena biasanya tergugat 2 intervensi. Jadi nanti akan diputus oleh KIP, dan putusan dari KIP apabila pemohon atau termohon yang misalnya kalah itu dapat mengajukan gugatannya ke PT UN ini sebagai tingkat bandingnya. Ya, bukti yang dimasukkan kalau buktinya mendukung ya sudah ya yang ini. Jadi memang objeknya hanya satu aja terkait dengan DCT-nya. Setelah proses tersebut itu bukan lagi kewenangan kami. Karena memang agak ribet juga, karena penyelesaian sengketanya itu kan 5 bulan, tapi kalau nggak salah itu 2 minggu. 2 minggu penyelesaian perkara, jadi memang maraton untuk oleh satu lembaga. Yang selanjutnya SK ini digugat oleh tergugat tersebut. Namun SK tersebut dinyatakan sebagai tidak benar atau tidak sah dari PT UN. Nah, apakah biasanya lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengembalian nama baik dari penggugat? Objek sengketa itu untuk nanti penghitungnya itu minta direhabilitasi. Jadi itu kalau misalnya yang merasa misalnya ada yang meminta ya, kalau misalnya dari pegawai kami itu bisa melakukan pengaduan dan informasi lainnya. Itu kurang lebih yang saya bisa katakan ya. Selalu mewanti-wanti kepada para pihak untuk jangan sekali-kali menguat atau misalnya percaya kalau misalnya ada pihak-pihak yang menawarkan menang ya, dilaporkan saja, karena kami pun dari majelis hakim apabila ada para pihak yang berusaha mendekati dengan meminta untuk dimenangkan perkara, kami juga tidak segan-segan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi kami pun itu selalu dipantau untuk nomor telepon kami itu sudah terintegrasi dengan KPK. Jadi apapun semua pembicaraan majelis hakim dan menegakkan kebenaran, bukan membantu yang lemah, ya seperti itu. Harus di pengadilan kelas 2B, 2A, baru 1B, 1A. Kalau itu cuma kelas 1A, tidak ada 1B, 2A, 2B, karena di ibu kota provinsi. Jadi karena memang keterbatasan tempat dan waktu kami, dan terima kasih atas dukungan dari Bapak Wakil Rektor dan Bapak Ibu dosen serta adik mahasiswa. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Lunas Pangapura. Bila lebih kami mohon maaf.
Ketut Budi Arse ya. Terima kasih kami sudah disambut dan diberikan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, begitu juga kepada adik-adik mahasiswa yang ke Kalimantan membeli jamu, ke Taman Ujung kita liburan. Kami ini adalah berada di Bangli. Kami termasuk kelurahan. Nah, kalau di Bali itu ada kelurahan, kalau lurahnya itu kan ditempatkan langsung oleh Bapak Bupati. Sehingga kami ini, wilayah kami adalah kelurahan ini sebenarnya adalah salah satu desa yang sudah ada sejak abad ke-13. Sejak abad 13 desa ini sudah ada. Mungkin nanti semua desa di Indonesia itu mempunyai cerita dan sejarah tersendiri. Desa itu terletak di Kintamani. Nah, desa ini sudah maju sejak zaman dahulu. Pada waktu zaman kerajaan, Raja Bangli itu sudah maju cara berpikirnya, sehingga raja sangat membutuhkan orang-orang payung gede, terutama dalam ikut berperang. Nah, waktu zaman kerajaan kan sering terjadi peperangan, pengabenan, itu selalu membutuhkan orang payung gede. Tanah yang kami diami ini adalah tanah milik Raja Bangli dulu. Tempat mendirikan bangunan bagi warga kami itu namanya Madya Mandala. Di tengah-tengah itu namanya Madya Mandala. Kemudian yang paling akhir, paling bawah, namanya Niste Mandala, itu adalah kuburan. Itu konsep desanya. Termasuk nanti setiap warga dalam Karangkertinya itu juga menggunakan konsep Trimandala. Setelah diberikan Karangkerti, tempat bangunan itu juga dibagi menjadi 3. Itu sama pembagiannya. Utama Mandala itu digunakan untuk membuat tempat suci, namanya Sangga. Kemudian di bagian yang kedua ada namanya Pahuongan. Pahuongan itu artinya individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Yang ketiga, kami sebagai warga Penglipuran mempunyai hubungan dengan alam lingkungan kami yang ada di. Kalau kita benar berhubungan dengan lingkungan, maka akan timbul kehidupan. Sekarang baru kita akan berbicara kehidupan sosial. Kalau dari kehidupan sosial, masyarakat kami itu banyak kegiatannya dari kehidupan sosial. Satu, ada upakara Dewa Yajna, terutama orang Jogja. Orang Jogja dulu banyak nikah ke sini karena kakak-kakak saya dulu yang kuliah ke Jogja, hampir yang semua yang kuliah ke Jogja pulangnya bawa cewek Jogja. Nah, misalnya orang mencuri di sini akan kena aturan sanksi berupa sesajen. Itu dia akan membersihkan 4 pura. 200-an ada kerja ke sana, tetapi sekarang semenjak menjadi objek wisata, berangkat sekali pulang tidak berangkat lagi. Tidak berangkat lagi. Yang sudah langsung dia buka usaha kecil-kecilan di desa kami. Karena semenjak menjadi objek wisata mungkin lebih mudah. Tadi kan ada tri ya di depan itu Trimandala. Apakah ketika orang Bali itu melanggar itu mereka ada sanksinya atau mereka takut dengan Tuhannya atau yang lain gitu ya? Nah, itu yang pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, ini terkait dengan hukum.
Kalau di kita itu banyak aturan sebenarnya di Jawa itu, tetapi jarang orang yang patuh. Mahasiswa semua saya kadang-kadang naik motor aja jarang pakai helm, ya. Apalagi waktu yang dekat, padahal itu ada aturannya dan lain sebagainya. Nah, di sini itu ada dua hukum yang berlaku kan, antara hukum adat dan hukum nasional. Tapi kalau bersifat ringan ya, kayak pikirin dan sebagainya, itu menggunakan hukum adat. Nah, bagaimana, apakah hukum adat ini sudah tertanam sejak kecil sehingga orang sini itu tertib, tidak ada yang melanggar? Izin bertanya mengenai konsep pendidikan kepada anak-anak muda, terutama anak-anak SD. Karena di daerah saya sendiri, ini di daerah saya ya, itu konsep pendidikannya sudah mengikuti pendidikan yang sekarang. Jadi anak-anaknya itu sudah tidak percaya dongeng. Kalau kami di Bali itu, umumnya di Bali ya, itu masih banyak mendidik anak itu dengan menggunakan, kalau di Bali itu hampir tiap tahun itu ada lomba, anak-anak sudah terpengaruh oleh HP, terutama anak-anak yang muda. Sehingga tokoh-tokoh kami itu sudah termasuk uas-uas sekali, sudah takut. Bang Likap itu ada yang menuliskan, apakah benar jika wanita dari warga desa Panglipuran menikah dengan laki-laki yang dari desa lain dan laki-laki tersebut masuk menjadi salah satu warga desa adat Panglipuran akan dianggap sebagai wanita oleh tetangganya. Maksudnya yang dianggap wanita itu melakukan tugas-tugas adat yang dilaksanakan adalah tugas untuk para wanita, bukan tugas untuk para lelaki. Itu Artinya kalau ada warga lain, dengarkan ini supaya nanti tidak salah persepsi. Kadang-kadang ada, kalau mengenai pernikahan, nah, di sini kalau umpamanya harus menyelesaikan upacara pernikahannya. Kalau yang laki mau diam di sini menjadi warga Penglipuran, boleh, itu dibebaskan. Artinya warga kami tidak melarang seperti itu. Nah, beda ceritanya. Dan saya mau bertanya, mengapa tanah di desa ini tidak boleh ada sertifikat, dan apakah ada permasalahan yang muncul dengan tidak adanya sertifikat itu? Terima kasih. Karena tanah yang ada di Penglipuran itu adalah tanah AYDS, ayah tanah desa. Sehingga tanah yang ada di Penglipuran itu tidak boleh dijual belikan keluar. Artinya kalau dijual tanah ini tidak boleh dibeli selain orang Penglipuran. Seperti itu. Sehingga di sini jarang terjadi.
Binmas Polda Bali, yang kami hormati para PJ Binmas Polda Bali, narasumber, dosen pendamping, serta para mahasiswa sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, acara kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina, kemudian seluruh dan dosen pembimbing, kemudian yang saya hormati juga para pejabat utama Binmas Polda Bali dan anggota, narasumber, dan adik-adik mahasiswa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Jumlahnya 90 orang ya. 90 pria dan 95 wanita ya. Berarti 185 ya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada kehadiran yang bisa bersama-sama berkumpul dalam acara kunjungan KKL terkait dengan pengenalan Polda Bali, kunjungan ke Polda Bali, mengenal Polda Bali dan menambah pengetahuan dengan tema sinergitas kepolisian Polda Bali. Adik-adik bagaimana menciptakan Kamtipmas di wilayah Polda Bali. Selama melaksanakan kegiatan di Polda Bali ini semoga lancar, tidak ada hambatan. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya langsung saja mengajak seluruh elemen mahasiswa ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, gitu ya. Dan perlu ada yang kita sering dengar ya bahwa kalau narkotika itu sebagai satu jenis kejahatan, dia akan terus atau sebagai pemakai dia kasih dulu gratis, gitu ya. Setelah menjadi kecanduan akhirnya disuruh bayar. Berhati-hati ya di dalam melaksanakan pendidikan. Juga pada tahun ini, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk narasumber di Polda Bali.
banggakan rekan-rekan dosen pembimbing lapangan. Karena memang isu-isu gibah itu selalu menarik kita ikuti di media massa. Misalnya biasa di Bali ini kita ikuti. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Polda Bali yang telah menerima kita. Ini hampir setiap tahun kita penghargaan oleh Kompolnas di tahun 2022 ini Polda Bali yang terbaik sebesar. Tepuk tangan. Polda artinya ini Polda Bali itu memang perlu kami sampaikan juga. Selain itu kami itu kampus di Jawa Tengah, yaitu kami mempunyai 18 program studi termasuk program pasca sarjana, dan sekarang sudah menuju pada internalisasi. Menuju pada internalisasi, dan kita juga ada kelas internasional emas, baik itu skala desa maupun daerah. Bisa juga nanti ditambahkan untuk skala internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilanjut sedikit ya, diucap. Nah ini kami dilaksanakan, ada teknis 5 juta, ada wrestling, ada anak saya 3. Nah yang satu polisi, yang kedua menduduki pendidikan, ya apa namanya, dari pertanian sampai dengan kreatif. Nah, ekonomi kreatif kami sudah ikuti di keamanan dan ketertiban masyarakat dari tingkat daerah sampai dengan tingkat Republik Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Di antara yang ada di Indonesia mungkin di Bali ada perbedaan dan kekhususan. Nah, mungkin kita bagaimana melibatkan masyarakat kita yang disebut dengan si pandu berada atau sistem yang kami laksanakan di Bali, sehingga tidak terjadi mencuat terlalu banyak suatu permasalahan. Hal-hal apa saja yang tidak bisa yang ada di Bali, bagaimana kondisi-kondisi keamanan di Bali ini kita bertolak pada norma yang ada, baik norma adat, norma hukum, norma agama, dan juga norma sosial yang ada. Nah di sini tentunya sudah dibuat baik itu formal dari kenegaraan dan juga non formal dari adat itu sendiri, ya, dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Siapa saja dia boleh melibatkan diri di dalam pertahanan negara. Nah, kalau tingkat ya Polsus, ya. Nah di sini ada pasal 3 ayat 1, ya. Ini mendasari, ya, Undang-Undang Republik Indonesia 22 tahun termuat di sana, Undang-Undang 22 tahun di sana dimuat, ya, dalam Undang-Undang sana, ya. Bagaimana kita ada menangkap seseorang, seperti itu. Bagaimana tindakan polisi di dalam melaksanakan tugas. Nah, yang kita begitu, ya. Itulah prinsip kita saling antara bebek dengan ayam, mana yang lebih dalam rangka pelaksanaan ini pembicaraan dan bimbingan dari Tuhan. Setiap bagian di sana harus mendapat masing-masing untuk wujud atau untuk berdamai, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, yang kurang dan tidak memaksa, gitu, ya. Itulah prinsip kita untuk di MKPK. Lalu masyarakat tidak suka dengan polisi. Nah, apakah masyarakat akan polisi? Ya adalah polisi tidak pernah itu, ya. Misalnya kamu baca agak seperti halnya yang 2 hari kita lihat, yakni bule-bule asing yang memakai baju terbuka, yang mana hal tersebut rawan akan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara dan strategi dari Polda Bali terhadap, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali pemuda yang sangat bebas. Terima kasih. Menunggu masalah kesehatan narkotika. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang film yang menayangkan gambaran saat transaksi pembelian narkoba yang ditayangkan di bioskop? Destinasi pariwisata, ya. Nah, di sini banyak sebutkan juga Bali ini adalah
seksual terhadap bule atau wisatawan orang asing yang ada di Bali. Nah, tentunya di Bali itu sudah ada batas-batas tertentu di mana tempat yang sudah ditentukan untuk berpakaian seperti itu, ya, berpakaian seperti itu. Artinya pakaian yang minim, ya. Jadi kalau keluar minimal dia menggunakan pakaian yang agak rapi, misalnya dia agak lengkap, ya. Nah, itu tentunya logika yang ada peredaran logika yang kemungkinan ada di mana. Jadi istilahnya secara preventif kita turun ke sekolah-sekolah. Jangankan 2 bulan, 1 bulan sekali kita turun itu. Ya. Nah, disertai dengan paketnya, artinya kita peraturan kita kasih, ya sesuaikan. Kita adakan pertemuan ceramah yang kita persukan kepada sekolah, bahkan sekolah itu kadang-kadang kita. Jangankan di sekolah, bahkan kami sampai ke tingkat ke ke kantor-kantor seperti di kabupaten. Kami diundang juga, ya. 1 bulan sekali diundang untuk memberikan ceramah. Apalagi ada yang terbaru Pak, sistemnya ada modelnya menunggu kemakan, ya, kesadaran daripada masyarakat untuk bebas dan jauh dari narkotika. Nah, itulah cara kami, ya, kebersamaan kami, MOU kami laksanakan seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, penayangan di film, ya, penayangan di film ada istilahnya, mungkin itu sudah ada lolos sensor, ya. Dari penerangan itu ada penerangan itu sudah di lolos sensor. Nah, kalau kita seorang polisi ada saja kita mungkin mengirim WA dan lain sebagainya. Kita juga memanggil apabila kebablasan kita juga memanggil, jangan ditayang. Itu sesuai dengan penayangan, izin penayangan. Nah, tanggapan kami tetap kami akan masukkan kepada si yang menayangkan itu, ya, menayangkan. Nah, istilahnya adalah kesopanan, nilai kesopanan dan nilai moral itu harus Pertanyaan saya, seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan tadi, tugas pokok Polri yang diamanahkan oleh Undang-Undang yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut tentunya diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Akan tetapi beberapa waktu belakangan ini banyak sekali oknum yang justru mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sendiri. Bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi krisis kepercayaan masyarakat tersebut? Terima kasih. Dinas Saudara Bali. Perkenalkan, nama saya Mesir Nugraha. Saya izin bertanya, kalau kita tahu bahwa Bali merupakan wilayah yang menjadi turis center dari berbagai mancanegara. Ada berbagai turis dari negara misalkan dari negara Inggris, Amerika, Rusia dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sisi keamanan ataupun dari tidak kejahatan, sebenarnya kejahatan apa sih yang paling saya lihat dari dosen fakultas hukum yang saya tanyakan itu tadi berkaitan sama hukum adat yang berlaku di Bali dan percampuran dengan kepolisian yang ada di Bali itu sendiri. Ketika ada permasalahan, mungkin tadi kalau hubungan kan langsung mungkin ke Poldanya ya. Ketika ada kasus-kasus yang kecil seumpamanya adalah pencurian, terus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepada rakyat Bali atau suku tertentu di Bali, penyelesaiannya apakah secara adat terlebih dahulu, baru nanti ketika ada ketidakpuasan terhadap orang tersebut atau korban tersebut lapor lagi ke Polda, atau langsung ke Polda langsung seperti itu? Apakah penyelesaiannya secara adat terlebih dahulu, terus nanti dapat surat rekomendasi, terus nanti bisa dibilang bahkan Polri pun ditampar dengan adanya sebuah kejadian yang luar biasa, dan itu tidak hanya sekali tapi beberapa kali berturut-turut. Bagaimana cara kami
khususnya pimpinan kami mencoba mengembalikan citra kami sebagai polisi, yaitu dengan membentuk sebuah program yang disebut dengan Quick Win Presisi. Mungkin nanti teman-teman masih bisa juga melihat bagaimana itu Quick Win Presisi menampilkan diri kita dengan tidak melakukan apa-apa. Itu menurut kami adalah pencitraan. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita bereaksi terhadap sesuatu dan ditampilkan, menurut kami itu bukan pencitraan, tapi pemberitaan. Bagaimana kita mencoba memberitakan hal-hal baik, bagaimana kita coba terus berdekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, masyarakat dengan teman-teman seperti ini mahasiswa. Itulah yang dilakukan oleh para pimpinan kami. Elektabilitas. Ya, hasil dari survei Astukare bisa sedikit demi sedikit menaikkan citra Polri, karena tidak semudah itu menaikkan citra Polri. Tidak semudah itu kita mencoba menggali kembali kepercayaan dari masyarakat. Kalau begitu saya bertanya, memang itu masyarakat percaya? Bisa dijawab? Mungkin sebenarnya tidak semua masyarakat juga percaya, tapi dengan adanya kejadian, kepercayaan itu semakin hancur. Namun tugas kita di sini adalah, kita yang di sini adalah mencoba meningkatkan kembali, bukan hanya kepercayaan masyarakat, tetapi juga kecintaan masyarakat terhadap Polri. Mohon maaf, harus kami katakan tidak semua polisi itu buruk, itu hanya oknum saja. Sama mungkin pada teman-teman nanti tidak universitasnya yang buruk, mungkin ada oknumnya. Tidak semua universitasnya atau orangnya yang mungkin melakukan kesalahan, mungkin hanya oknumnya, sama seperti kami juga. Jadi untuk itu juga di sini kesempatan yang luar biasa ini kami juga ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama melihat tidak hanya pada sisi buruknya saja seperti apa polisi, tapi polisi juga masih banyak yang baik. Salah satunya lagi patroli yang dilakukan setiap saat oleh petugas polisi. Hari Senin berarti 2 hari yang lalu ya, apa kemarin? Sekarang hari Rabu kan? 2 hari yang lalu sudah jalan-jalan kemana aja? Tanggal lo, hidupnya di mana? Puri, Nusa Indah. Ada mungkin yang malam-malam udah jalan-jalan, coba jalan-jalan? Ada. Bagaimana Bali? Luar biasa kan? Ada yang sudah 2 kali ke Bali, 3 kali ke Bali? Baru sekali ke Bali? Siapa yang sudah beberapa kali ke Bali? Ini di wilayah Bali banyak orang dari mancanegara. Kejahatan apa saja yang paling menonjol di Bali ya? Ini kejahatan yang paling menonjol zaman sekarang di dunia ini, yaitu penggelapan ya, penggelapan. Misalnya dia minjem, kalau memang yang perempuan itu adalah orang Bali yang mau tidak mau dia kita serahkan. Kalau itu sambil ribut-ribut itu tidak akan terjadi. Kamu ambil yang saya, kamu harus begini, aku